Selamat datang di kelas Gizi Olahraga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang air dan elektrolit pada atlet. Air merupakan bagian terbesar dari tubuh kita. Hampir lebih dari 50% berat tubuh orang dewasa terdiri dari air. Cairan di dalam tubuh kita dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu cairan intraseluler dan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler dibagi lagi menjadi interstisial dan intravaskular. Cairan tubuh kita berasal dari mana? Jadi, asupan cairan tubuh kita berasal dari 60% air yang kita minum, 30% dari makanan, dan 10%-nya dari proses metabolik. Ada asupan cairan yang masuk, berarti ada juga cairan yang hilang atau kita keluarkan. Nah, tubuh kita kehilangan cairan dari ginjal sebesar 60%, ekskresi usus besar atau dari pencernaan 5%, dan dari pernafasan serta keringat 35%. Kalau tadi dikatakan lebih dari 50% tubuh kita ini beratnya berasal dari air, pasti fungsi air juga sangat penting di dalam tubuh kita. Apa saja fungsi air bagi tubuh? Yang pertama sebagai pelarut dan alat angkut, baik itu zat gizi, hormon, dan juga sisa-sisa metabolisme. Sebagai katalisator reaksi biologi dalam sel. Sebagai pelumas di sendi, sebagai fasilitator pertumbuhan, sebagai pengatur suhu tubuh, dan juga sebagai peredam benturan. Walaupun sebagian besar tubuh kita terdiri dari air, tetapi tetap harus dijaga keseimbangan jumlahnya. Keseimbangan antara yang masuk dan yang dikeluarkan tetap harus seimbang. Keseimbangan cairan ini dapat dicapai dengan dua cara, yaitu mengontrol asupan cairan dengan adanya rasa haus dan mengontrol kehilangan cairan melalui ginjal. Keseimbangan cairan ini diatur oleh hipotalamus dan kelenjar pituari. Pada tabel ini terlihat gambaran jumlah asupan cairan dari air yang kita minum, makanan, dan dari proses metabolik. Dan juga jumlah ekskresi cairan dari ginjal, kulit, paru, dan juga feses. Kehilangan cairan biasanya ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya karena lingkungan, yaitu pancaran dari sinar matahari, dari suhu atau keadaan udara, misalnya suhu yang panas membuat kita kehilangan cairan dari keringat, karena karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, status kebugaran, karena kegiatan fisik yang berat dan juga lama, karena kegiatan dalam suhu nyaman atau tidak minum, misalnya kita berada pada suhu yang dingin dan kering, membuat kita tidak merasa haus, sehingga tidak banyak minum, ini juga menyebabkan kehilangan cairan lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Kalau tadi kita sudah membahas faktor apa saja yang menyebabkan tubuh kehilangan cairan, selanjutnya kita akan coba lihat bagan ini untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya dehidrasi. Kita ambil contoh kondisi saat kita berolahraga. Tubuh akan mengeluarkan cairan lebih banyak dalam bentuk keringat. Dan di dalam keringat ini yang diekskresikan tidak hanya air, tetapi juga elektrolit, terutama natrium. Saat tubuh mengeluarkan keringat, artinya natrium di ekstraseluler itu meningkat. Konsentrasi natrium yang tinggi ini akan memberikan sinyal pada hipotalamus dan kelenjar pituari untuk melepas hormon antidiuretika, yang fungsinya untuk membatasi pembuangan cairan dalam bentuk urin. Tidak hanya itu, akibat natrium yang tinggi, ginjal akan mengeluarkan enzim renin untuk menyeimbangkan elektrolit. Renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi bentuk aktifnya. Angiotensin aktif akan merangsang kelenjar adrenal untuk mengeluarkan aldosteron dan juga mempersempit pembuluh darah serta menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Aldosteron akan membuat ginjal menahan natrium dan juga air
sehingga menahan jumlah urin. Akibatnya, tekanan darah ikut meningkat. Kondisi ini yang kemudian disebut sebagai dehidrasi. Dan apabila cairan tetap kurang atau tidak ada asupan, maka tubuh akan menjadi kering dan menyebabkan terjadinya gangguan fungsi sel. Kalau tadi dijelaskan bahayanya dehidrasi, mulai dari pengurangan jumlah urin, tekanan darah meningkat, hingga gangguan fungsi sel, ternyata overdehidrasi juga akan mengganggu keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi, overhidrasi terjadi karena asupan air yang berlebihan tanpa diiringi asupan elektrolit, yaitu natrium, kalium, dan juga klor yang mencukupi, sehingga terjadi intoksikasi air. Natrium itu dominan berada dalam cairan ekstraseluler, sedangkan klor merupakan ion negatif yang banyak terdapat dalam cairan ekstraseluler. Sedangkan kalium merupakan elektrolit yang banyak berada dalam cairan intraseluler. Pada saat overhidrasi, kadar elektrolit dalam ekstrasel menurun, sehingga cairan dari ekstrasel masuk ke dalam sel. Akibatnya, kalium akan meninggalkan sel, karena kalium dan natrium tidak bisa berada dalam satu ruang yang sama. Sehingga, untuk menjaga keseimbangan, maka air atau H2O yang akan masuk ke dalam sel. Inilah yang akan menyebabkan terjadinya hipotonik atau overhidrasi karena sel banyak mengandung air daripada elektrolitnya. Pada gambar ini kita akan bisa melihat lebih jelas membedakan mana yang sel hipotonik atau overhidrasi, kemudian isotonik sel, dan juga yang hipertonik atau dehidrasi. Yang baik atau normal adalah kondisi isotonik yang berada di tengah. Air yang keluar dan masuk ke dalam sel itu seimbang, sehingga pH sel dan juga jumlah elektrolitnya juga seimbang di dalam sel. Jadi, bila overhidrasi atau minum air terlalu banyak, juga akan berbahaya, membuat sel menjadi edema atau membengkak. Sedangkan kalau terjadi dehidrasi, justru selnya akan mengkerut. Dari mekanisme terjadinya dehidrasi dan juga overhidrasi pada sel, kita jadi tahu bahwa hipotalamus adalah bagian di otak yang mengatur sistem hormon yang akan merespon kadar natrium yang tinggi di dalam darah dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menambah stimulasi rasa haus, yang kedua menstimulasi kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon antidiuretik atau ADH. Selanjutnya, pada saat kita berolahraga, mengapa kita butuh memenuhi asupan cairan? Jadi, mengkonsumsi cairan selama berolahraga itu tujuannya untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang lewat keringat, panas, dan kelembapan udara, serta untuk menurunkan risiko terjadinya dehidrasi. Cara paling baik untuk tetap terhidrasi selama berolahraga adalah dengan minum sebelum, selama, dan setelah olahraga. Dan akan lebih baik minum sebelum muncul rasa haus, karena bila rasa haus sudah muncul, artinya sudah terjadi hipertonik di dalam sel dan natrium di dalam sel sudah meningkat. Cara pemberian cairan pada atlet dapat dibedakan berdasarkan lama latihan dan juga intensitasnya. Pada olahraga endurance yang sangat lama atau lebih dari 2 jam, pemberian cairan harus mengandung karbohidrat dan juga elektrolit. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hipoglikemi dan juga hiponatremia. Pemberian cairan dengan tambahan karbohidrat dan elektrolit dapat menggunakan spot drink. Spot drink ini dibedakan berdasarkan jumlah karbohidrat dan juga elektrolitnya. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah hipotonik,
Sport drink ini mengandung elektrolit dan juga karbohidrat sekitar 2% atau rendah. Ini bisa diminum untuk mengganti elektrolit tubuh, tetapi tidak membutuhkan karbohidrat yang berlebihan. Yang kedua adalah jenis isotonik. Minuman ini mengandung elektrolit dan juga karbohidrat berkisar antara 6-8%. Ini bisa dikonsumsi selama melakukan latihan untuk mengganti elektrolit saat berolahraga dan juga sebagai tambahan asupan energi. Yang ketiga adalah hipertonik. Ini adalah sport drink yang paling tinggi karbohidratnya, yaitu bisa lebih dari 10%. Minuman ini bisa dikonsumsi setelah latihan dengan tujuan untuk menambah cadangan energi dalam bentuk glikogen untuk masa pemulihan. Sebaiknya hipertonik ini juga ditambah dengan minuman jenis isotonik atau hipotonik supaya ada tambahan asupan elektrolitnya. Sebuah penelitian pada atlet sepeda yang diberi minuman setiap 15 menit, ternyata atlet yang diberi minuman dengan tambahan karbohidrat, performanya bisa meningkat di menit ke-30 dan menit ke-90. Sedangkan yang hanya diberi minuman saja tanpa karbohidrat, performanya terus menurun. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sport drink itu penting untuk diberikan, terutama bila atlet melakukan latihannya lebih dari 60 menit. Jadi saat ingin memberikan air saja atau sport drink, perhatikan lama latihannya, intensitasnya, dan juga perhatikan lingkungan seperti suhu atau keadaan udara saat melakukan latihan. Setelah memberikan cairan sesuai lama dan intensitas latihan atlet, maka perlu dilakukan juga monitoring hidrasi pada atlet. Rasa haus bukan indikator yang baik dalam mendeteksi kekurangan cairan tubuh. Penting juga untuk memperhatikan penggantian elektrolit tubuh, terutama pada olahraga dengan durasi yang lama atau di atas 1 jam. Elektrolit yang hilang tidak dapat digantikan dengan air biasa. Bahkan banyak kasus hiponatremia yang menimbulkan disorientasi dan kejang. Ini terjadi karena tingginya konsumsi air yang tidak diimbangi dengan penggantian natrium yang hilang. Ini adalah efek yang terjadi bila kehilangan cairan selama melakukan latihan, mulai dari performa yang menurun hingga terjadinya gangguan sistem sirkulasi tubuh dan heat stroke. Jadi, penting untuk memonitor cairan tubuh pada atlet karena keringat yang keluar saat berolahraga itu tidak hanya air, tapi juga elektrolit. Dan fungsi keringat di sini tidak hanya untuk menurunkan suhu tubuh saat beraktivitas, tapi juga untuk mengatur fungsi saraf dan otot, mengatur asam basa dan keseimbangan cairan. Jadi, kalau keringat atau cairan yang keluar tidak segera diganti dengan asupan air dan elektrolit yang cukup, maka sistem di dalam tubuh akan ikut terganggu. Salah satu cara paling mudah untuk memonitor hidrasi pada atlet adalah dengan melakukan cek urin dengan menggunakan cat ini. Demikian materi air dan elektrolit pada atlet kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.